Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu konten-konten terbaru di channel ini. Kita akan kembali menceritakan tentang perang Bharatayuddha kita dan tetap meneruskan pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Sebelum itu kita selalu ingatkan untuk terus mengklik tombol like, subscribe serta komen dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita simak cerita selanjutnya. Setelah kematian Raden Utara dan Wratsangka, kemudian para Pandawa pun beserta raja simpatisan pendukung dari pihak Pandawa kemudian mendiskusikan siapa yang akan menghadapi di peperangan hari berikutnya. Tentu saja kematian Utara dan Wratsangka menjadi luka mendalam bagi Prabu Maswapati. Dengan begitu kemudian Prabu Maswapati pun mengusulkan untuk mengutus anaknya yang pertama, yaitu Resi Seta. Resi Seta sedang bertapa demi mengukuhkan dan menguatkan ajian petak demi menghadapi perang Bharatayuddha. Tentu saja senopati dari pihak Kurawa adalah masih Resi Bisma yang tidak terkalahkan dari hari pertama perang Bharatayuddha. Kemudian diputuskanlah bahwasanya Resi Setalah yang akan menghadapi Resi Bisma, dan kemudian demi membangunkan Resi Seta dari bertapanya diutuslah Raden Gatotkaca. Singkatnya cerita, Raden Gatotkaca pun menghampiri Resi Seta yang sudah bertapa dan kemudian menyampaikan informasi tentang kematian Utara dan Wratsangka. Alangkah terkejut dan marahnya Resi Seta mendengar kematian kedua adiknya, yaitu Utara dan Wratsangka. Resi Seta pun kemudian bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada Resi Bisma. Resi Seta pun kemudian pergi langsung ke Tegal Kuruseta tanpa menyapa para Pandawa beserta raja-raja simpatisan lainnya. Dia sudah tidak sabar untuk menghadapi Resi Bisma di keesokan harinya, dan kemudian Arya Seta pun pergi menuju ke Tegal Kuruseta. Singkat cerita, meletuslah peperangan antara Pandawa dan Kurawa di hari esoknya. Resi Seta betul saja dengan membabi buta menghajar Resi Bisma dengan kekuatan barunya. Resi Seta mempunyai aji peta yang akhirnya bisa mengimbangi dan menandingi Resi Bisma. Resi Bisma pun kemudian kerepotan dan keteteran demi melawan kesaktian daripada Resi Seta. Pertempuran daripada Resi Seta dan Resi Bisma berlangsung selama berhari-hari, dan kesaktian Resi Seta pun benar-benar menyulitkan Resi Bisma. Dan tibalah kemudian di hari akan dimulainya perang Bharatayuddha, ada sebuah kejadian yang patut kita perbincangkan. Adalah di perkemahan Randuwatangan di pihak para Kurawa. Para Kurawa sedang bersiap demi melanjutkan perang Bharatayuddha di hari yang baru. Ada seorang anak muda yang merupakan anak dari Prabu Salya yang ikut menyaksikan peperangan Bharatayuddha. Adalah Raden Rukmarata yang selama ini selalu menyaksikan perang Bharatayuddha dan memiliki maksud tersendiri serta mengidolakan Resi Bisma. Raden Rukmarata ketika Resi Bisma sedang mempersiapkan senjatanya menghampiri Resi Bisma. Raden Rukmarata kemudian mengajukan bahwa dirinya ingin menjadi murid daripada Resi Bisma. Namun Resi Bisma tentu saja tidak menanggapi Raden Rukmarata karena pada saat ini keadaan sedang genting. Resi Bisma menjelaskan dia sedang berada dalam kondisi berperang dan belum siap untuk menerima murid baru. Raden Rukmarata karena sangat menjunjung tinggi Resi Bisma dan mengidolakan beliau, kemudian dia pun bermaksud untuk mengikuti peperangan Resi Bisma. Namun Raden Rukmarata tidak ikut berperang, hanya menyaksikan pertempuran Resi Bisma dan menggunakan sebuah kereta siluman. Kereta ini adalah kereta yang bisa melayang di atas awan namun tidak dapat kelihatan oleh siapapun. Dan begitulah cerita tentang Raden Rukmarata yang nantinya akan kita ceritakan selanjutnya.
Pertempuran hari selanjutnya pun kembali berlangsung. Pertempuran antara Resi Bisma dan Resi Seta pun kemudian kembali meletus. Resi Seta tentu saja selalu mendesak Resi Bisma dengan kekuatan aji petak. Resi Bisma berkali-kali tersudut dan kemudian Resi Bisma pun benar-benar kehabisan akal dan tenaga. Resi Bisma kemudian menyadari bahwasanya kekuatan aji petak daripada Arya Seta semakin hari semakin kuat. Resi Bisma menjadi semakin terdesak dan kemudian di antara keterdesakannya itu Resi Bisma pun sudah tidak sanggup menghadapi Arya Seta. Namun sesuatu hal yang mengejutkan pun terjadi, yaitu di tengah-tengah peperangan Resi Bisma pun kabur. Resi Bisma lari dari peperangan demi menghindari Arya Seta. Arya Seta terus-terusan mengejar Resi Bisma yang lari menuju keluar Tegal Kuruseta. Resi Bisma pun kemudian berlari sekencang-kencangnya dan bersembunyi di dekat sungai Gangga. Arya Seta yang kemudian kebingungan mencari Resi Bisma yang kemudian mengobrak-ngabrik seluruh isi Tegal Kuruseta. Pasukan-pasukan para Kurawa pun banyak yang keteteran melawan kesaktian daripada Arya Seta. Melihat jagoannya dipermalukan, Raden Rukmarata yang sedari tadi melihat pertempuran di atas kereta siluman. Tentu saja kesaktian daripada Arya Seta tidak bisa dia tandingi dan dia pun merasa ingin membela sang guru tercinta. Raden Rukmarata menaiki sebuah kereta siluman di atas langit dan tidak terlihat oleh siapapun. Tentu saja kehadiran daripada Raden Rukmarata ini tidak disadari oleh siapapun, terutama Raden Arya Seta. Raden Rukmarata memanfaatkan kejadian ini demi untuk bisa membalaskan dendam untuk Resi Bisma. Raden Rukmarata ingin membantu dengan menembakkan sebuah anak panah pusaka langsung mengenai jantung daripada Resi Seta. Dan kemudian Raden Rukmarata pun menembakkan panah-panah pusaka menuju ke Resi Seta. Resi Seta dihujani anak panah tanpa dia tahu arah dari anak panah dan siapa yang menembak panah tersebut. Arya Seta tentu saja bisa menghindari anak panah tersebut, namun hatinya menjadi jengkel karena anak panah tersebut adalah dari seseorang yang pengecut. Orang tersebut tidak menampakkan diri sehingga membuat Arya Seta sangat marah. Arya Seta kemudian mengatur sebuah siasat agar orang yang menembakkan anak panah ini menjadi terlihat. Arya Seta akan berpura-pura tertusuk oleh panah-panah pusaka tersebut dan dengan demikian tentu saja sang pemanah bisa terlihat dengan jelas. Kemudian Arya Seta pun dihujani kembali oleh anak panah dan tentu saja Arya Seta pun berpura-pura tertusuk oleh panah tersebut. Panah tersebut tertusuk-tusuk dan dihampit oleh kedua ketiaknya yang menandakan seolah-olah Arya Seta sudah terkena anak panah tersebut. Terdengarlah kemudian bahwasanya Arya Seta mati terkena panah dan kemudian mempertanyakan dari mana datangnya anak panah tersebut. Raden Rukmarata karena masih muda dan haus akan pujian tentu saja kemudian memunculkan dirinya. Mendadak muncullah Raden Rukmarata dari atas kereta siluman. Raden Rukmarata kemudian mengakui bahwasanya dirinya lah yang sudah memanah Arya Seta. Dan bukannya mendapatkan pujian, namun setelah Raden Rukmarata mendekati mayat daripada Arya Seta, Arya Seta pun kemudian bangun dan menusukkan anak panah tersebut kepada Raden Rukmarata. Raden Rukmarata pun kemudian mati seketika. Namun dengan kematian Raden Rukmarata tersebut ada sebuah kejadian yang akan mencelakakan Arya Seta. Arya Seta tidak teringat dan terlupa bahwasanya ajian, yaitu aji petak yang menjadi andalannya demi menghadapi Resi Bisma adalah dipantangi untuk tidak boleh berbohong. Setelah membohongi Raden Rukmarata, tentu saja keampuhan dan kesaktian daripada aji peta akan menjadi melemah. Arya Seta dibisiki oleh bisikan-bisikan gaib bahwasanya kemampuan aji petanya itu tidak akan berfungsi seperti biasanya.
Namun Arya Seta tidak mendengar bisikan gaib tersebut karena suasana Tegal Kuruseta yang hiruk pikuk oleh pertempuran yang sangat besar. Di lain sisi, Resi Bisma yang sedang bersembunyi di pinggir Sungai Gangga kemudian mendapatkan sebuah bisikan. Mendengar sebuah bisikan dari Dewi Jahnawi atau Dewi Gangga yang mengatakan bahwasanya aji petak daripada Resi Seta sudah tidak bisa digunakan kembali. Jangankan dengan senjata yang sangat ampuh, bahkan dengan senjata yang paling lemah pun Arya Seta bisa mati seketika. Resi Bisma pun kemudian menjadi bersemangat kembali dan mendengarkan bahwasanya Arya Seta sudah tidak kebal. Kemudian Dewi Gangga menghadiahkan senjata titipan daripada Batara Gangga, yaitu jungkat penatas yang merupakan sebuah anak panah pusaka. Kemudian Resi Bisma pun kembali ke Tegal Kuruseta demi menghadapi Arya Seta. Arya Seta yang tidak menyadari bahwa kekuatannya sudah hilang, dan kemudian Arya Seta pun dengan percaya diri mengeluarkan aji petak. Namun aji petak yang dikeluarkan oleh Arya Seta tidak mempan dan tidak berbekas kepada Resi Bisma, yang kemudian Arya Seta pun menyadari akan kesalahannya yang lalu. Kemudian Resi Bisma pun mengeluarkan panah pusaka yang diwariskan oleh Sang Batari Gangga, kemudian melemparkannya ke Arya Seta. Arya Seta mati seketika tertusuk oleh pusaka daripada Resi Bisma, dan kemudian Resi Seta pun gugur di Tegal Kuruseta. Dengan kematian Arya Seta menjadi pamungkas perang Bratayuda di hari itu. Kematian Resi Seta tentu saja menghadirkan duka yang mendalam bagi Prabu Maswapati, tentunya bagi para Pandawa. Pertempuran Bratayuda akan terus berlanjut, dan siapakah yang akan bisa menghentikan Resi Bisma demi menghentikan amukan-amukan Resi Bisma? Nantikan cerita selanjutnya di channel ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa terus berikan dukungan dengan like, subscribe, serta komen, dan kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.